tetap teguh sejiwa dan sehati memikul salib Tuhan dalam kasih dan tanpa mengeluh. Silakan duduk saudaraku. Mari saudaraku kita mendengarkan firman Tuhan lewat Keluaran 2 pada ayat 15b. Bacaan kita itu berlatar belakang dari tindakan Musa yang membunuh orang Mesir dalam rangka membela bangsanya. Kemudian dia dikejar dan melarikan diri ke Midian, lalu bertemu dengan sebuah peristiwa yang akan kita baca pada ayat 15 demikian. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Reuel lah Zipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Demikian sabda Tuhan. Nanti dalam perenungan selanjutnya menjadi jelas mengapa tema itu menjadi menarik. Bagi saya menarik gitu ya. Sebab begini, analisa yang pertama adalah bahwa setiap orang membutuhkan untuk di dan mencintai. Itu dalil pertama saya. Teori psikolog Abraham Maslow mengatakan seperti itu. Dan saya percaya bahwa orang yang aktif dan juga menerima dicintai, biasanya orang-orang itu bisa membangun dan mengembangkan diri untuk lebih baik lagi. Biasanya begitu. Meskipun ada orang yang plesetin, "Tanpamu sudah biasa, denganmu malah bencana," katanya gitu. Ada yang plesetin tapi dijauhkanlah itu dari kita gitu ya. Jangan sampai nanti, udah bosan lihat lo, kata si Rere lagi nanti sama Erik repot juga gitu ya. Jangan sampai. Cinta itu membuat manusia bahagia. Ini teori Bapak Ibu. Kalau kita cari kata bahagia, mungkin lebih enak kalau dikatakan cinta itu membuat tiap orang diberkati. Karena orang akan memberkati. Setelah diberkati Tuhan, maka dia memberkati. Dan orang yang diberkati memberkati lagi. Dan seterusnya begitu menjadi mata rantai yang mungkin harusnya tidak putus. Harusnya ketika cinta Tuhan ada di hati. Orang yang gembira itu identik dengan bersuka cita. Dan orang yang bergembira itu biasanya produktif. Menghasilkan banyak hal bahkan tak terduga. Serta dia kreatif. Cinta itu akan membuat orang produktif dan kreatif. Orang-orang yang aktif mencintai dan juga nanti dia dicintai untuk mencintai orang lain, biasanya dia punya kemauan untuk melakukan apapun. Oleh karena Musa punya karakter untuk mencintai sesama, tidak heran dia punya kemauan untuk menolong perempuan-perempuan itu menimbakan air. Tidak sampai di situ. Sekalian memandikan kambing domba yang menjadi tugas perempuan tersebut.
Dari sana saudara kita menemukan bahwa Musa berkeinginan menjadikan hidup para perempuan itu menjadi lebih enteng untuk dijalani. Bukan tanpa tugas. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bahwa apa yang mau diperjuangkan Musa itu menjadi pembelajaran pada Erik pada masa kini tentunya. Bahwa ia tahu apa yang harus dia perbuat untuk menghormati para perempuan. Jangan sampai mereka dibebani terlalu banyak, tetapi mari bergandeng tangan. Saya mau rekonstruksi sedikit, dan baru saya betul-betul kagum. Begitu ibadah tadi baru mau mulai, Rere meletakkan tangannya begini, dan Erik dengan tangan kanannya meremas tangan Rere. Saya bilang, wow, indah luar biasa. Gak disengaja tadi atau memang direncanakan begitu ya. Dan saya menangkap itu sebuah pesan bahwa ketika Rere mengulurkan tangan kirinya dan Erik mau letakkan tangan kanannya, mereka meremas tangan saling menyatukan. Luar biasa. Rick, pemberkatan nikahnya belum Rick? Tapi itu sudah sinyal bahwa kau bersedia hadir untuk Rere. Tujuan pernikahan adalah satu, untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. Kedua, untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan
memuliakan Allah. 3, untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan masyarakat. Inilah nasihat dan janji Tuhan. Hendaklah sebagai suami dan istri saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu kepada yang lain dalam hal saling mengasihi, menghibur, dan mendukung. Efesus 5. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. 1 Korintus 7. Maka Tuhan yang mengawali perjalanan hidup pernikahan saudara berdua berjanji, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Dan jika saudara berdua kelak dikaruniai anak atau anak-anak oleh Tuhan, didiklah mereka secara Kristiani. Aku menyatakan dan aku mengaku dan aku memilih dan mengambilmu sebagai istriku. Dan sebagai suami yang beriman, aku akan memelihara hubungan yang kudus denganmu. Dan juga akan mengasihi kamu pada waktu kelimpahan ataupun kekurangan, pada waktu sehat ataupun sakit. Dan akan tetap. Dan saya akan tetap mengasihimu sampai pada kematian memisahkan kita. Terima kasih Tuhan. Erik Jonathan Raja. Di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan memilihmu sebagai suamiku, sebagai istri yang beriman. Aku akan berjanji selalu memelihara hidup kudus bersamamu dan akan senantiasa berada di sampingmu, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dan akan senantiasa merawatmu sampai maut memisahkan kita. Kasih untuk janji itu, kita akan berdoa untuk kedua mempelai lewat kidung pelengkap, kidung jemaat. Pada hari ini hadir di hadapanmu, dua hati yang telah berjanji hidup dalam kasih-Mu. Karena iman yang membuat pengharapannya teguh, datang bertelut di altar-Mu, berserah kepadamu. Manusia tidak berdaya menentukan hidupnya, tapi jika Engkau izinkan bahagia miliknya, berkenanlah kiranya memberikan berkat-Mu, agar dalam rumah tangganya nama
Sebagai hamba Tuhan, saya meneguhkan pernikahanmu berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Allah